Oke, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca gambar dan merencana urutan proses pengerjaan. Nah, ini merupakan materi yang nantinya akan berhubungan dengan kegiatan praktek di bengkel. Oke, ini contoh saya tampilkan sebuah gambar kerja. Jadi dengan melihat gambar kerja, contoh ini di latihan 1 terdapat gambar sebuah gambar di sini, kemudian ada etiketnya. Nah, lengkap dengan etiketnya. Nah, di sini kita jelaskan dulu yang pertama, mulai dari ini terlihat materialnya MS. Jadi material atasnya ada MS, berarti jenis material benda kerja kita itu MS atau mild steel atau ST50. Kemudian di sebelahnya itu terdapat dimensi. Nah, dimensi ini merupakan ukuran awal benda kerja kita. Ukuran awal benda kerja kita yaitu diameter 1 in dengan panjang 90, bukan 85 ya, yang benar itu 90. Kemudian HTY itu merupakan jumlahnya. Ini contoh. Kemudian kemudian di pojok kanan atas itu juga terdapat estimasi. Nah, di sini menunjukkan estimasi proses pengerjaan kita berapa. Dari gambar ini maka estimasi proses pengerjaannya yaitu selama kurang lebih 3 jam dengan estimasi. Nah, ini merupakan materi latihan 1. Kemudian dari materi latihan 1 ini kan tadi kita jelaskan mengenai etiketnya. Kemudian kita lanjut mengenai gambar. Nah, gambar ini kita jelaskan dari keterangan gambar di depan. Nah, maka pembacaan gambarnya itu kita ringkas di bawahnya. Itu yang pertama. Nah, dimensi material awal tadi yaitu diameter 1 in itu sama dengan 25,4 mm dengan panjang 90 meter. Berdasar gambar di atas, maka benda ukuran yang akan dibuat itu diharapkan mempunyai dimensi ukuran. Nah, yang pertama itu poros dengan diameter 24, panjangnya berapa? 15 mm, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diameter 22, sepanjang 5 mm, ini yang kita kasih warna biru. Kemudian yang ketiga, alur dengan diameter 23 dengan lebar 3 mm dan jaraknya itu dari tepi. Nah, perhatikan gambarnya, karena jarak dari tepi itu ada beraneka macam. Kalau di sini itu 22 mm, berarti prosesnya bahan kita sentuhkan ujungnya muka, kita geser sepanjang 22 mm tanpa ditambah lebar pahat. Kemudian yang keempat itu 25,4. Nah, itu ada keterangan cross cartlet, berarti diharapkan diameter jadinya itu 25,4 di kartel dengan jarak pit 1 mm. Nah, dengan permukaan diameter dengan jarak dari tepi itu sepanjang 15 mm. Kemudian dari gambar itu juga bisa kita jelaskan. Nah, panjang totalnya itu 88 mm. Ini yang kita lingkari warna merah. Kemudian yang terakhir dari gambar yang bisa kita peroleh adalah di sana terdapat ukuran tirus 15 derajat dengan jarak 5 mm. Kemudian dari gambar juga bisa kita simpulkan di sini ada sebuah tanda. Nah, tanda apa ini gitu kan. Nah, ini yang kita kasih tanda warna merah, ini merupakan simbol benda kerja tidak perlu dikerjakan. Oke, itu mengenai
pembacaan gambar di mesin bubut. Kemudian dari gambar itu harapannya teman-teman sekalian diminta untuk bisa membuat urutan proses pengerjaan. Nah, urutan proses pengerjaan ini contoh di bawahnya. Nah, contoh ini latihan 1. Dari gambar maka urutan proses pengerjaannya itu yang pertama adalah tadi kan ada material awalnya. Pertama kita cek dulu apakah material awalnya itu ukuran awalnya benar dengan 2 inci sepanjang 90 meter. Nah, alat ukurnya kaliper, vernier kaliper. Kemudian langkah kedua, cekal benda kerja dengan bagian yang keluar plus minus 35 mm. Nah, kenapa ini 35 meter? Karena yang kita kerjakan itu kan panjangnya, yang akan kita proses itu panjangnya 22 mm. Berarti bagian benda kerja yang di luar cat itu harus lebih supaya aman, tidak tertabrak. Kemudian langkah yang ketiga yaitu facing permukaan sekali sayap dengan depth of cut 0,5 mm. Nah, di sini estimasinya 5 menit, penjepitannya dengan menggunakan cat, alat potongnya atau cutting tool dengan ISO 2. Kemudian V itu merupakan cutting speednya. Cutting speed itu diperoleh dari tabel, dimana tadi materialnya itu jenisnya MS, kemudian alat potong yang kita gunakan itu jenisnya MS. Nah, dari tabel di sini, nah ini contoh. Nah, MS itu materialnya MS, kemudian bahannya itu karbet, maka V nya itu nilainya 120. Nah, ini cara pembacaan CS atau cutting speed berdasarkan tabel. Nah, terus ini kita hitung, dimana V 120, N nya, nah ini secara perhitungan 1000 kali CS kali 120 dibagi 3,14 kali 25,4 ya, ini harusnya. Nah, berarti ketika ketemunya sekitar 1500-an. Nah, karena di mesin kita juga harus memperhatikan segi keselamatan kerja, maka RPM yang digunakan itu kita turunkan dari perhitungan bisa 770 atau 800, itu yang tersedia di mesin berapa. Kemudian langkah selanjutnya setelah facing itu kita mengerjakan, urutannya itu kan ada membuat diameter 24, kemudian 2 itu kan, itu jadinya, dan kartel. Nah, maka prosesnya itu yang pertama itu roughing. Roughing itu pengkasaran dulu. Kita dekatkan ukuran yang diminta. Contoh di sini kita buat karena ukurannya yang diminta itu 24. Maka ini kita buat awalan 25 dulu, 24,5. Kemudian 22,5. Jadi roughing itu nilainya kita lebihkan, kira-kira bisa 0,5 atau 1 mm dari ukuran finishing yang diminta. Kemudian di sini ukuran yang diminta berdasarkan gambar adalah 24 mili sepanjang 15. Kemudian buat diameter 22 sepanjang 5 mm. Nah, ini dengan menggunakan alat potongnya ISO 6, RPM nya 770, feedingnya 0,03. Nah, untuk measuring tool karena nilai toleransinya masih umum, maka yang kita gunakan adalah vernier kaliper. Oke, itu langkah 4.
5B. Kemudian langkah 5B itu kita membuat alur luar dengan diameter 23. Nah, ini kita perhatikan berdasarkan di gambar. Nah, ini ada ukuran alur 23 mm dengan jarak 3 mm. Jarak dari tepi 22 mm. Maka WP nya kita buat alur luar diameter 23 kali 3 dengan jarak dari tepi 22 mm. Nah, yang kita perlu perhatikan lagi, karena alat potongnya itu termasuk HSS, plat alir itu masuknya HSS, maka berdasarkan tabel, nah pahatnya HSS, maka V nya itu antara 36 sampai 48. Maka ketika kita membuat alur, nah ini V nya 36. Setelah kita hitung, maka ketemunya sekitar 320. Jadi ketika kita membuat alur, RPM nya itu kita turunkan, yaitu 320, gerakannya secara manual. Kemudian alat ukur yang digunakan adalah vernier caliper. Oke, setelah buat alur, maka buat kartel, cross kartel. Nah, itu kalau di gambarnya di bawah. Oke, nah dengan jaraknya kartel pitnya itu 1 mm pada diameter 24,5. Ini tujuannya mengkasarkan, contohnya pada scraper. Nah, jadi logam ketika kita pegang itu supaya tidak licin itu dengan di kartel. Alat potongnya dengan menggunakan roda kartel. Sekali lagi ini juga RPM nya pelan 120. Dan yang selanjutnya yaitu chamfer 1x45 pada ujungnya pada diameter 22 dan chamfer pada diameter 24 0,3 ya. Jadi ini chamfer itu tujuannya menghilangkan sisi-sisi tajam. Setelah satu sisi depan selesai, maka langkah selanjutnya adalah lepas benda kerja dan dibalik benda kerjanya. Bagian yang keluar itu kurang lebih 15 mm. Karena apa? Yang kita proses itu kan hanya sebesar 5 mili, maka bagian yang keluar ya tidak perlu panjang-panjang, supaya apa? Supaya prosesnya itu aman. Yang akan kita proses itu kan panjangnya hanya 5 mm itu kan, maka yang keluar itu hanya sekitar 15 mm. Oke, kemudian langkah selanjutnya masukkan panjang yang diminta dari gambar. Panjang yang diminta adalah 88 mm. Nah, maka di WP kita tuliskan panjang yang diminta 88 mm. Alat potongnya itu dengan menggunakan ISO 2. Alat ukurnya vernier caliper. Setelah panjang total jadi, kemudian kita buat tirus 15 derajat pada diameter 25,4 dengan memutar eretan atas 15 derajat dengan jarak tirus 5 mm. Nah, ini prosesnya. Ini eretan atasnya kita iringkan ISO 6 ya, alat potongnya dengan menggunakan ISO 6. Kalau sudah jadi baru di chamfer menghilangkan sisi tajamnya. Setelah selesai, maka cek semua hasil ukuran dan beri identitas, kelas dan nomor presensi menggunakan electric scriber. Ini contoh WP dan pembacaan gambar kerja dari proses permesinan di materi bubut kelas 11 semester gasal latihan 1. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya harapannya siswa itu membuat, nah tugasnya jelaskan keterangan gambar di bawah dan buat urutan proses pengerjaan dari proses kerja dari gambar di bawah berikut ini. Jadi dibaca dulu gambarnya seperti di atas, ukuran yang diminta apa saja itu kan.
setelah itu buat urutan kerjanya. Oke, sampai di sini materi untuk pembacaan gambar. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.